daging merah. Ibu Bapak sekalian, demikian yang disampaikan oleh Bapak Dr. Indra. Untuk itu, selanjutnya kepada Bapak Hilman Rama Pratama sebagai narasumber yang kedua. Dipersilahkan. Monggo Pak Hilman. Terima kasih, Kinarto. Selamat siang. Terima kasih, Dokter Indra. Luar biasa paparannya. Nah, untuk hari ini mengenai infeksi dari virus, secara Chinese medicine kita akan lihat penyebab-penyebabnya. Saya akan share screen dulu. Ya, beberapa waktu yang lalu juga pernah saya bawakan pada dasarnya teori dasar dari Chinese medicine ada 8 prinsip diferensiasi sindrom. Jadi ada yang disebut yin, ada yang disebut yang, ya. Kemudian ada eksterior, ada interior, ya, ada yang penyakit masih di luar, ada yang udah masuk di dalam, ya. Kemudian juga ada yang dingin, ada yang panas, ya. Terus ada yang defisien, yang kekurangan, ada yang ekses, yang berlebihan. Nah, pada dasarnya tubuh yang seimbang adalah yang berada di tengah, ya. Dia selalu seimbang. Jadi kondisi kalau kita lihat satu logo Taoisme, ada yin nama yang, ya, yang hitam dan yang putih, di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Itu selalu ada. Jadi itu yang diambil keseimbangan. Nah, di dalam tubuh kita sebenarnya teori semakin maju tentang sel, ya. Dahulu Chinese medicine tidak menyebutkan sel, tapi menyebutkan adanya mesin energi atau disebut Qi. Jadi sudah ditulis di Huang Pinching ada Qi, satu mesin energi, satu mesin yang menghasilkan energi. Jadi ternyata sekarang ini diketahui itu adalah sel. Nah, di dalam sel ini, teori yin yang ini sudah ada, ya. Jadi yang masuk diserap oleh sel, materi atau energi, dipancarkan kembali keluar, itu harus seimbang, harus selalu seimbang. Yang masuk dan yang keluar. Jadi begitu sel meregang, maka dia akan menyerap materi, begitu dia kuncup, dia mengkerut, maka dia akan memancarkan, mengubah materi jadi energi. Yang diterima sama yang dipancarkan harus seimbang. Nah, itu yang dikatakan keseimbangan yin dan keseimbangan yang. Pada saat masuk ke dalam, kalau terjadi kemacetan, misalkan masuk 50, dia memancarkan cuma 20, maka di dalam ini akan terakumulasi. Dan ini akan menyebabkan penyakit-penyakit yin. Ya. Sebaliknya kalau misalkan memancarkan energi dalam jumlah besar keluar sel, sehingga memenuhi semua ruangan antar sel, maka itu disebut kemacetan dan itu akan menimbulkan penyakit-penyakit yang disebut yang. Ya, jadi ada penyakit yin, ada penyakit yang. Nah, itulah dalam teori Chinese medicine sekarang makin berkembang dan memberikan pengetahuan pada kita dan bisa diintegratifkan dalam integrative care mengenai konvensional dan Chinese medicine klasik. Nah, pada dasarnya tubuh kita kalau keseimbangannya baik, maka tidak akan terserang gangguan penyakit. Kita bisa lihat hukum keseimbangan di tubuh kita. Ya, kita bisa lihat dalam video ini. Ini adalah perjalanan perputaran energi mikrokosmik atau disebut Xiao Chou Tian. Ya. Nah, kita bisa lihat air liur yang dikeluarkan ini adalah akumulatif dari energi yang naik ke atas dan turun dalam berupa seperti air. Ya. Dan kemudian dia akan menguap kembali, naik ke atas kembali, dan akan turun kembali dalam bentuk air. Jadi air liur kita itu adalah mempunyai kekuatan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan virus ataupun bakteri. Jadi tubuh kita sudah dibuat sedemikian rupa seperti kondisi bekerjanya alam semesta. Nah, bagaimana alam semesta juga membersihkan dirinya? Yaitu dengan menguapkan air naik ke atas, kemudian diturunkan lagi dalam bentuk hujan. Ya.
Nah, di tubuh kita pun sama terjadi fenomena ini, di mana energi naik ke atas, beruap-uap, kemudian turun lagi dalam bentuk cairan. Dan dia akan kembali lagi ke tantien, dia akan naik ke belakang, terus ke atas, sampai ke piping. Dia akan bertemu di titik ujung lidah kita yang nempel di langit-langit, maka air liur kita keluar banyak di situ, dan dia turun lagi kembali seperti proses bekerjanya alam semesta, membersihkan kondisi alam ini. Ya. Di alam semesta, air ingin dimurnikan, maka diuapkan ke atas, ya. Kemudian berbentuk turun lagi dalam bentuk hujan, dimurnikan. Demikian juga di tubuh kita selalu terjadi ini, sehingga imunitas tubuh kita akan terjaga dengan baik. Bila mana tidak terjadi keseimbangan ini, maka kita mulai terganggu kondisi kesehatan kita. Nah, kita bisa lihat di sini, gangguan-gangguan penyakit bisa disebabkan oleh adanya lembab di badan kita. Ya. Kemudian ada yang dingin, ada patogen panas, ya, ada yang kering, terlalu kering kalau kita makan gorengan terus, ya misalkan itu akan membuat kering, ya, panggang-panggangan sehingga api panas terlalu banyak dan juga akan menimbulkan angin. Ya. Dari panas, dari lembab bisa menimbulkan angin. Dan kalau ini bergabung, ini berbahaya, akan menimbulkan penyakit-penyakit berat seperti stroke dan gangguan-gangguan lain. Sehingga imunitas kita akan menurun. Nah, kita bisa lihat peranan lembab ini yang akan menurunkan imunitas tubuh kita. Ya, karena lembab itu sifatnya memenuhi ruangan, memadat sehingga aliran energi tidak akan lancar. Ya. Dia akan bergabung bisa dengan dingin, bisa juga dengan panas, bisa juga dengan kering, bisa juga dengan api, dan akan menimbulkan angin. Dan angin ini kalau sudah bergabung semua, maka terjadi stagnasi qi dan darah. Dan itu bisa menimbulkan stroke dan berbagai penyakit berat. Ya. Bila mana kita bisa sehat kembali, kita harus seimbangkan semua ini. Kalau terlalu dingin, kita hangatkan. Terlalu panas, kita turunkan panas. Ya. Terlalu kering, kita lembabkan. Ya. Terlalu banyak api panas, kita kurangi. Ya. Dengan herbal-herbal yang sifatnya mendinginkan. Terlalu lembab, kita bisa kurangkan kelembapannya. Ada angin juga demikian, bisa kita bantu dengan beberapa herbal yang sifatnya bisa mengeluarkan keringat. Nah, ini beberapa contoh lidah ya saya berikan. Kita bisa lihat ini patogen mengandung patogen lembab, adanya panas ya. Setelah kita berikan beberapa herbal yang sifatnya menguras kelembapan, membersihkan panas, maka mulai terjadi perubahan yang baik. Jadi gangguan kesehatan sebenarnya kita nggak terlalu pusing terhadap adanya virus ataupun adanya bakteri. Yang paling penting keseimbangan kita terjadi, tubuh kita akan menyesuaikan. Karena setiap gangguan kesehatan ini itu akibat terjadinya ketidakseimbangan. Sehingga memungkinkan bekerjanya virus, bekerjanya bakteri di tubuh kita karena cuacanya sesuai dengan kondisi tubuh kita. Dan dia akan menetap di sana dan akan menjadi gangguan bagi kesehatan kita. Nah, beberapa herbal yang untuk mengatasi batuk akibat infeksi, ini ada beberapa contoh herbal ya seperti Huangqi. Huangqi ini astragalus ya, bisa digunakan untuk meningkatkan imunitas, memperkuat qi kita, juga aspek pertahanan guna mengamankan permukaan di dalam tubuh kita sehingga patogen tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita. Juga dapat meredahkan pembengkakan ya dengan banyak kencing, menghilangkan juga meningkatkan regenerasi kulit dan juga menyehatkan darah. Karena dia akan mempromosi darah untuk jalan. Huangqi ini bisa kita kombinasi dengan beberapa herbal lainnya ya. Nanti saya akan berikan contoh mengenai Huangqi. Kemudian Jiekeng ini juga membantu meredahkan batuk, melancarkan qi paru, bisa mengeluarkan dahak, ya, karena yang sumbatan dahak terlalu banyak, napas jadi susah. Ya, ini akan melegakan sakit tenggorokan yang kena radang, kemudian mengeluarkan
nanah, memulihkan suara kembali. Kemudian kancau, akar manis ya. Ini bisa kita kalau makan kancau itu enak ya di tenggorokan kita. Menyeimbangkan rasa, dia juga salah satu memperkuat efek herbal lain. Bisa menjembatani ya, sehingga menghasilkan sinergi antara herbal dengan herbal lain. Ya, kemudian panlanken di sini juga memiliki efek antiinflamasi, antivirus, ya, membersihkan panas, menghilangkan racun, mendinginkan darah, meringankan sakit tenggorokan. Kemudian singron, ya, juga bisa meredakan batuk, melancarkan pernapasan, melembabkan usus, sehingga buang air besarnya menjadi lebih lancar dan lebih bisa merilekskan kita punya tubuh. Nah, salah satu gangguan panas adalah karenanya bagian atas kita terlalu panas sehingga air tidak turun, tidak bisa melembabkan usus kita, sehingga kotoran kita menjadi keras dan sulit keluar. Dengan bantuan beberapa herbal bisa membantu seperti ini. Kemudian Dian Xiao. Dian Xiao ini sangat baik sekali ya. Untuk membersihkan panas ya, membantu mengeluarkan racun, mengurangi peradangan, menghilangkan panas angin, membersihkan panas hati, ya, di liver kita panas ya, itu bisa dibersihkan dengan Lian Xiao. Qing Yin Hua, ini juga salah satu herbal yang luar biasa ya, rasanya enak ya, membersihkan panas, menghilangkan racun, menghilangkan panas angin, membersihkan panas musim panas ya. Kemudian Mian Yin Chen, ini juga mengeluarkan kelembapan. Nah, kita perlu membersihkan kelembapan, meringankan penyakit kuning, ya, membersihkan panas, menghilangkan racun. Nah, ini hanya beberapa herbal. Banyak sekali herbal-herbal yang bisa membantu dalam mengatasi gangguan-gangguan dari serangan batuk atau peradangan di tenggorokan atau peradangan-peradangan di paru-paru kita. Nah, ini salah satu contoh kita bisa lihat ya, satu orang pasien masuk dalam kondisi di rumah sakit ya, dengan saya lihat lidahnya kondisi seperti ini penuh dengan kelembapan. Ya, setelah kita berikan herbal membersihkan kelembapan, ya, terjadi perubahan terus ya sampai kita lihat tanggal 6 sampai tanggal 16 ini selama 10 hari lidahnya kondisinya membaik dan kondisi pasien menjadi baik. Jadi kita bisa lihat bagaimana bekerjanya herbal, kita melihat keseimbangan di dalam tubuh bisa menyebabkan imunitasnya membaik. Nah, perjalanan energi di dalam tubuh kita juga harus diperhatikan. Ya, di sini ada, di dalam Body Space Medicine, menjelaskan ada satu teori, yaitu perjalanan energi dari perut bawah, naik ke perut tengah, naik ke atas, lalu berputar ke belakang, dan kembali lagi. Selama perputaran ini lancar, maka kondisi kita mempunyai kekuatan yang baik. Ya, stamina kita baik. Jadi ratusan penyakit tidak akan muncul. Karena perjalanan energi harus bersirkulasi terus. Terjadi proses yang seperti tadi, alam semesta membersihkan dirinya sendiri, uap air naik ke atas, lalu turun lagi, kembali lagi naik ke atas. Nah, ini adalah satu perjalanan. Ya, ini diibaratkan di bagian pusat tantien, di 3 jari di bawah pusar, itu seperti kompor yang memanasi air ya, sehingga berubah menjadi uap, memurnikan air naik ke atas, kemudian berupa uap dan turun kembali menjadi air murni, yaitu yang tadi dikatakan kita keluar air liur, kita telan, dan itu mempunyai kekuatan untuk meningkatkan imunitas kita. Ya, kita beberapa hal kita bisa lihat dari lidah, kalau misalkan menumpuknya energi di atas, bagian atas, akan menjadi menebal dan menjadi panas, ini yang akan melemahkan imunitas di paru-paru kita. Ya, dan juga akan terganggunya perjalanan darah kita. Karena kita bisa lihat merah di sini menunjukkan adanya panas atau juga peredaran darah lemah. Sehingga menumpuknya energi di atas akan melemahkan
bagian kinerja dari paru-paru, sehingga kita akan terjadi sesak napas, ya, mudah sakit kepala, terus BAB-nya tidak lancar karena air tidak bisa turun, ya. Gitu. Nah, kalau air ini bisa turun kembali, maka BAB-nya akan lancar dan kondisi tubuh menjadi lebih baik. Nah, ini yang diperhatikan di dalam Chinese medicine adalah perjalanan energi dan darah, ya, di sini. Nah, ini beberapa contoh juga dari lidah kita bisa lihat karena gangguan-gangguan dari panas, ya, ada stasis darah, bintik-bintik seperti ini, ya. Lidah mengkilat seperti ini menunjukkan adanya energi yang macet di dalam sel terlalu banyak, tidak bisa dipancarkan keluar sel. Ya, menumpuknya energi di bagian sangciao, bagian atas, sehingga lidah menjadi tebal. Ya. Semua gangguan-gangguan ini adalah satu proses fenomena seperti alam semesta. Karena alam semesta adalah alam semesta yang paling besar di luar kita. Kita ini adalah makhluk alam semesta. Maka di dalam tubuh kita akan terjadi proses alam semesta kecil yang sama dengan alam semesta di luar. Jadi perjalanan energi di alam semesta sesuai dengan perjalanan energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kita bisa lihat, andai kata tiba-tiba mendung, ya, gelap sekali, kita merasa tidak nyaman karena perubahan alam semesta ini menyebabkan juga gangguan pada perubahan alam semesta kecil di dalam tubuh kita, sehingga kita merasa tidak nyaman. Tekanan energi yang begitu besar di luar juga menekan proses di dalam keseimbangan tubuh kita. Maka dari itu terjadinya perubahan cuaca di alam semesta, maka bisa mengganggu kita punya kinerja, kita punya imunitas, sehingga mudah terserang flu ataupun yang lainnya. Maka dari itu kita perlu menyeimbangkan makanan-makanan yang sesuai untuk kebutuhan kondisi keseimbangan tubuh kita. Kita bisa lihat perjalanan akibat lembab ini membuat jadi saluran macet. Ya, sel dengan sel itu ada ruangan. Nah, kalau itu dipenuhi dengan kelembapan atau dahak, ya, itu juga bisa menimbulkan kemacetan energi. Karena energi berjalan di antara sel. Dan ini dikatakan munculnya stagnasi. Dari stagnasi akan menimbulkan panas proses ini. Ya, kita tahu kalau misalkan listrik diberikan tahanan, maka akan menimbulkan panas. Nah, demikian juga di perjalanan tubuh kita. Maka akan muncul panas, dari panas ini akan menimbulkan angin. Ya, kita bisa tahu kalau kebakaran, begitu kebakaran akan muncul angin, karena terjadi perbedaan tekanan yang luar biasa, sehingga timbullah angin. Demikian di dalam tubuh kita akan muncul angin. Dan panas ini juga menyebabkan menguras energi di dalam tubuh kita dan juga menyebabkan menguras yin kita atau cairan di dalam tubuh kita juga akan lemah, ya. Nah, disinilah tempat berkembangnya virus maupun bakteri sehingga dia bisa bekerja sehingga bisa menyerang kondisi tubuh kita menjadi satu penyakit. Dan angin juga mempengaruhi kondisi tubuh kita yang sifatnya nyeri, berpindah-pindah. Ya. Kemudian dari peredaran darah juga akan tidak lancar karena dia menguras qi, ya, dan juga menimbulkan sumbatan atau menjadi stroke. Nah, ini bahayanya dari gangguan-gangguan adanya ketidakseimbangan di tubuh kita, maka bisa menimbulkan berbagai banyak macam penyakit. Ya. Maka dari itu kita harus bersihkan kondisi-kondisi seperti ini. Ya, kita tahu juga perjalanan energi di tubuh kita ada dua hal yang menguatkan tubuh kita, yaitu Wei Qi dan Ying Qi. Wei Qi ini adalah pertahanan energi, ya, di dalam tubuh kita, pertahanan luar. Ibarat kita ada sapam di luar yang menjaga penyakit tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini ada Wei Qi namanya. Ya. Kemudian kalau udah masuk ke dalam, dia juga dilindungi lagi. Ada yang menjaga organ Chang dan Fu dan juga menjaga darah kita, yang disebut Ying Qi. Nah, keduanya ini muncul dari mana? Keduanya ini muncul pertahanan kita kuat dari Tantien, dari perut bawah kita. 3 jari di bawah pusar itu adalah pusat Tantien kita. Maka dari itu kalau semua praktisi latihan energi selalu menyimpannya di bagian perut bawah ini. Ini adalah pusat imunitas kita
yang sangat kuat yang mempunyai kekuatan untuk memberikan pertahanan tubuh kita. Nah, yin Cenci di sini di bagian Tantian ini adalah kumpulan dari dua energi yang dihasilkan dari paru-paru dan ginjal. Ginjal kita membawa Yin Qi, yaitu energi perinatal. Semenjak lahir, orang tua mewarisi Yin Qi ini yang berpusat di Mingmen, kemudian mengirim energi ini ke Tantian. Dan dia akan bertemu dari paru-paru, ya, dari paru-paru punya yang disebut Chongqi. Ya. Nah, Chongqi sendiri adalah hasil pertemuan antara saripati makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup dari paru-paru kita. Keduanya ini bergabung bernama jadi Chongqi. Sehingga energi ini turun ke Tantian, bertemu dengan Yuanqi, maka barulah terjadi Cenqi. Sehingga mempunyai kekuatan di dalam tubuh kita. Nah, kalau salah satu kita dilemahkan, maka otomatis Cenqi kita akan lemah. Contohnya tadi muncul adanya lembab seperti ini. Lembab di sini akan mempengaruhi pada limpa. Ya, kalau limpa lembab, maka dia akan mengganggu kondisi transportasi energi, ya, transportasi darah kita, dan juga transform, merubah materi jadi energi untuk dikirim ke paru-paru, dan juga materi yang dimurnikan saripati makanan dikirim ke jantung untuk memproduksi darah. Nah, itu secara Chinese medicine, kalau terjadinya kelembapan, itu akan melemahkan salah satu energi yang akan mengganggu nantinya ke imunitas tubuh. Karena ini berkaitan semua, saling berkaitan. Nah, maka dari itu kita perlu perhatikan, kita harus bersihkan setiap kondisi tubuh kita buat seimbang kembali, sehingga kita punya imunitas menjadi baik, dan penyakit ataupun gangguan dari infeksi tersebut akan lambat laun membaik. Ya, ini contoh dari Huang Qi. Ya, kalau Huang Qi ini digabung ya dengan Zhiwan, Huang Tunghua, Xingren, ini bisa meredakan batuk dan sesak napas. Ya, dan juga sebagai penghilang dahak. Masih banyak ya kombinasi dari herba-herba ini. Ini adalah hanya contoh-contoh, ya, tergantung nanti kondisi dari lidah, kondisi dari nadi. Kalau secara Chinese medicine akan dilihat semuanya. Kemudian untuk batuk kronis misalnya, ini juga digabungkan lagi supaya meningkatkan dia punya qi, ya, ditambah rensen, ya. Rensen ini ginseng, ya, ginseng Korea, dan kecie. Kecie ini seperti binatang ini ya, yang terbang ini. Ya, ini bisa meningkatkan, menguatkan, mentonik ginjal dan paru-paru, sehingga paru-parunya menjadi kuat. Ya, kalau kondisi sangat lemah, maka ditambah beberapa seperti itu. Ya, kita bisa lihat seperti ini, beberapa herbal, seperti singlen, seperti kayak kacang almond, ya, mirip. Nah, ada beberapa titik, ya, yang kita gunakan dari 8 titik totokan yang ada pada Body Space Medicine. Menurut Body Space Medicine, bahwa 365 titik yang ada di akupuntur itu bisa disamerikan hanya 8 titik saja. Karena 8 titik ini akan membantu memproses bekerjanya keseluruhannya. Nah, dari 8 titik ini, kalau kita lihat, ini ada yang mengkomandoi. Yaitu Sandi itu mengkomandoi bahwa ini adalah Pai Hui, Neikuan, sama Heku. Ya. Kemudian San Injiao, Ziyin, Changjiang, sama Tacui. Keduanya ini kalau kita lihat, ini satu yin, satu yang. Nah, kita kembali lagi ke tadi pertama, bahwa semua orang sehat adalah harus ada keseimbangan yin dan yang. Nah, kita bisa lihat ini adalah hanya dua. Jadi, dua utama, yin dan yang. Yang mempengaruhi kondisi tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa sehat. Ya. Nah, titik akupuntur untuk batuk, kalau kita lihat gunakan Pai Hui, Tacui, sama Changjiang. Ya, 3 ini. Kenapa kita gunakan? Karena Pai Hui adalah titik pertemuan, ya, kalau di dalam Body Space Medicine, bahwa depan dari Denmai, dari depan ini Denmai naik ke atas, titik bertemu adalah di Pai Hui,
dan turun ke Tumai, ya. Atau dibilang dari Sanjiao menuju ke Waijiao, maka titik pertemuannya ada di Paihui. Berarti Yin, ya, bertemu ke Yang itu ada di Paihui. Ya, sebaliknya Changjiang adalah Yang menuju Yin, ya. Jadi ini dua titik utama. Ya, kalau selama dua titik utama ini lancar, perputaran Kungcuan akan lancar. Nah, Tacui di bagian leher kita belakang ada tonjolan ini adalah pusat dari mengalirnya energi dari atas turun ke bawah. Nah, kalau misalkan terjadi kemacetan di Tacui, ya, kita di posisi sebelah kanan ini ada satu ruangan. Ruangan ini ada di bagian sisi kanan berikat kita, dan itu seperti server. Ya. Jadi energi begitu macet dia akan memenuhi ruang itu. Nah, andai kata ruang itu sudah penuh, maka barulah muncul fenomena sakit kepala, gangguan pada di kepala, ya. Dan itu harus dibersihkan. Ya. Kita bisa melakukan beberapa totokan atau melakukan tumbukan di bagian tacui, sehingga energinya akan turun ke Changjiang dan akan berputar lagi ke depan. Nah, itu adalah cara-cara yang mudah. Ya, kalau kita melakukan penumbukan saja, itu tubuh bisa berkeringat. Ya, badan kita bisa berkeringat, terasa panas hawa di badan kita. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa titik Pai Hui dapat meningkatkan yang qi pada tubuh manusia, bisa mencegah muntah, ya, diare. Sejak zaman dulu Pai Hui telah menjadi titik akupuntur pertama untuk pencegahan dan pengobatan wabah. Wabah penyakit ini adalah diperhatikan sekali di Pai Hui. Kemudian dapat membuat berkeringat di Tacui, ya. Yang tadi saya katakan kita tumbuhkan bisa berkeringat, bisa panas badan kita, terasa hangat, ya, sehingga dia bisa mengeluarkan angin, juga menurunkan demam, meredakan batuk, sakit tenggorokan, dan Tacui sangat efektif melepas panas di jantung dan juga paru-paru. Apapun gejala demam yang muncul, Tacui adalah titik pertama untuk menurunkan demam. Jadi kita bisa lakukan mau tidak menggunakan akupuntur pun bisa, ya, dengan totokan, dengan tumbukan, ya, atau Anda menggosok, ya, dengan beberapa misalkan seperti balsem, ya, atau minyak kayu putih atau minyak telon, bisa saja lakukan di situ. Ya. Kemudian titik Changjiang. Nah, Changjiang ini adalah sejak zaman dahulu wabah flu telah menyebabkan demam tinggi atau diare. Nah, fakta alasannya adalah energi dan mekanisme qi tidak dapat mengalir ke atas dan ke bawah karena dia tersumbat di sini. Titik Changjiang adalah pintu gerbang metabolisme manusia dan transformasi energi material. Tidak terhalang panas dan dingin, yang merupakan titik penting untuk mengobati diare, sembelit, disentri, infeksi perut, dan radang perut. Ya, salah satu untuk membantu mengobati penyakit-penyakit ini. Nah, herbal-herbal seperti ini yang dengan Xiaofang, ya, herbal resep kecil, ini bisa kita lakukan dengan Hukung ya, dengan Tuhuo, Kuizi, Xiangfu, Tangkui, Peilan. Di sini adalah penyeimbang, ya, Tangkui dan Peilan ini penyeimbang. Andai kata BAB-nya keras, kita menggunakan Tangkui. Andai kata BAB-nya pecah-pecah atau lembek, ya, kita bisa gunakan Peilan karena ini akan membuang lembabnya. Kalau Tangkui adalah mengisi cairan dari atas untuk ke usus besar, sehingga usus besarnya lembab dan otomatis BAB-nya menjadi lembek, nggak keras lagi. Ya, Jikeng tadi sudah saya sebutkan, Bian Chao, Jing Yinghua, Bian Chen, ya. Dan masih banyak lagi herbal-herbal seperti Maya, ya, untuk yang gangguan pada pencernaan. Ini Chao Sanca, ya, atau Sanca, itu untuk pencernaan juga. Beberapa herbal paten yang pada saat COVID terjadi, ini banyak digunakan. Ya. Ini seperti Lian Hua Qingwen, ini juga mengandung salah satu ada Qing Inhua di dalamnya. Dan juga dia ada Ma Huang. Ma Huang ini efektif sekali untuk melebarkan pembuluh darah. Ya. Untuk melebarkan pembuluh darah sehingga kasus sesak napas itu akan cepat sekali teratasi. Ya. Dan juga dia pendingin kuat karena di sini ditambahkan poho. Ya. Kemudian Qingfei Pai Tu Tang. Qingfei Pai Tu Tang ini sangat moderat
dan sampai saat ini masih bermanfaat walaupun bukan COVID ya. Untuk orang-orang yang sindrom lembabnya tinggi, ini Qingfei Paitutang sangat cepat untuk membersihkannya. Ya, karena di dalamnya ada Huoxiang. Huoxiang ini adalah salah satu untuk membersihkan, membersihkan lembab di dalam tubuh kita. Huoxiang juga mempunyai keunggulan. Ya, selain Huoxiang ini bisa membersihkan lembab, Huoxiang ini bisa membantu membersihkan E. coli. Ya. Jadi eh, bakteri E. coli ya, ini bisa dibersihkan oleh Huoxiang. Ya, sangat efektif. Dan beberapa kasus di COVID itu bisa muncul adanya bakteri E. coli di paru-paru. Dan ini menyebabkan gangguan sesak napas yang luar biasa. Nah, Qingfei Paitutang ini mempunyai kandungan Huoxiang yang bisa membantu untuk membersihkan itu. Selain itu juga Qingfei Paitutang ada Ma Huang ya, juga dia untuk melebarkan pembuluh darah ya, karena Ma Huang dilarang harus diganti dengan yang lain ya. Kemudian juga dia ada di dalamnya ada kuizi, di dalam juga ada akar manis ya, gitu. Ada kancau. Nah, ini akan sangat berguna ya. Nah, juga ada Huoxiang Chen Qisan. Nah, ini yang khusus yang berak-berak nih, yang gangguannya berak-berak, banyak mencret-mencret. Ini dipakai Huoxiang. Huoxiang dia bisa membersihkan bakteri E. coli ya. Jadi sangat efektif. Ini sudah paten, nih bisa beli langsung, udah paten. Nah, beberapa juga herbal yang bisa membantu melegakan napas di paru-paru, membersihkan panas, terutama kalau anak-anak kecil yang masih di balita, bagaimana kita memberikan herbal? Nah, ini adalah cara bersihin menggunakan herbal ini sangat ringan, tapi bisa membantu menyembuhkan anak-anak yang terganggu akibat panas di paru-paru, ya batuk-batuk, ya tenggorokannya sakit, ya. Dan ini bisa kita bersihkan kalau kita lihat lidahnya merah sekali, kita bisa gunakan ini, Lian Xiao, Huizi, sama Pupungi. Cukup menggunakan 1 gram saja, ya, masing-masing 1 gram, dan ini sangat efektif membantu gangguan pada anak-anak. Orang dewasa pun sangat dianjurkan ya. Nah, beberapa juga kita latihan senam ya untuk menguatkan imunitas tubuh kita, membersihkan stagnasi energi, ya, memperkuat sanjiao kita, menguatkan ginjal kita, memperkuat tantien kita, membersihkan di liver kita, membersihkan juga stagnasi di limpa, memperkuat jantung kita, membuka diafragma ya di bawah tulang rusuk kita. Lalu kita menyimpan energi ini sehingga kumpulan energi ini akan meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Ya, kira-kira dari saya sampai di sini. Mungkin nanti kita bisa diskusi dalam pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan ke Kinarto. Baik, terima kasih Pak Ilman sebagai narasumber